Tukang pijet-pijet juga banyak sekali di sini. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update. Channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Malam-malam kita akan ajak teman-teman untuk virtual tour. Ini tepatnya sekarang ini jam setengah 8, 7.25 teman-teman malam. Kita akan ajak virtual tour lagi, melihat bagaimana sih suasana long weekend di Kuta Arya. Dan kita awali videonya dari Jalan Kartika Plaza teman-teman. Jadi tadi dari Bandara Igusti Ngurah Rai lumayan kepadatan kendaraan, macetnya minta ampun teman-teman. Dan kita akan coba mengupdate seperti apa sekarang. Dan ini kita berada di Arya Duta. Long weekend di Bali, tentunya Jalan Kartika Plaza akan banyak sekali dipenuhi oleh turis-turis dari daerah lain seperti Jakarta, Surabaya, Makassar. Apalagi orang-orang Makassar paling suka stay di kawasan ini. Ini kita sekarang berada di salah satu mall yang bisa dibilang ada live musicnya teman-teman, Lipo Mall. Dan di sini juga tempat kuliner. Lihatlah malam-malam banyak juga, selain wisatawan asing ada wisatawan domestik juga di Lipo Mall ini. Food truck tacos ada di sisi sebelah kanan. Jadi waga ternyata rame juga food trucknya. Ada Thai street food di dalam sini juga teman-teman. Jadi kalau mau pengen coba Thai seafood, Thai foodnya atau Brazilian Aussie juga ada di sana, sama seperti di Jalan Danau Tamlingan Sanur. Tukang pijet-pijet juga banyak sekali di sini. Jadi tukang pijet banyak sekali di kawasan ini karena banyak juga wisatawan-wisatawan berjalan kaki teman-teman. Jadi mereka akan berhenti untuk refleksologi setelah berjalan cukup lama. Dari Jalan Kartika Plaza menuju ke Pantai Kuta lumayan juga, bisa dibilang hampir 5 kiloan atau 4 kiloan, berjalan sekitar 15-20 menitan teman-teman. Tapi akan dilihatkan, teman-teman akan diajak kilas balik. Ini Bintang Kuta Hotel di sisi sebelah kiri. Dulu namanya adalah Ramada Bintang Bali. Dan di sebelah kanan adalah Grand Izora. Ada Dokar juga masih di Jalan Kartika Plaza ini. Jadi long weekend di Bali tidak seperti long weekend sebelumnya tahun lalu teman-teman. Kalau tahun lalu itu banyak sekali wisatawan domestiknya berkunjung ke sini. Tapi sekarang mungkin karena pesawat yang mahal dan juga bisa dibilang liburan sekolah belum semuanya liburan. Jadi masih ditahan dulu. Mungkin di bulan Juni awal sampai nanti bulan Juni, Juli, Agustus tentunya akan ramai lagi. Ini liburannya turis-turis Australia. Dan ini adalah Hotel Bali Dynasty, salah satu hotel yang bisa dibilang menjadi salah satu favoritnya turis-turis India. Nah, ini turis-turis India di sini. Ada restoran India banyak banget. Mbak-mbak Indianya juga lumayan di sini. Ini ada 3 loh teman-teman di sini. Ada Bollywood, Masalas, Indian Cures, Vegetarians. Seperti ini. Kartika Plaza benar-benar selain turis Australia, turis-turis India juga menjadi tempat favorit mereka, bisa dibilang menjadi kampungnya mereka. Suasana di Jalan Kartika Plaza di sisi sebelah sini lumayan ramai juga teman-teman. Studio tato juga menjamur di kawasan ini karena banyak juga wisatawan asing yang pingin coret-coret tubuhnya di kawasan ini. Ini adalah Sun Island Hotel di sisi sebelah kiri. Kita kalau ngomongin hotel di Jalan Kartika Plaza ini bisa dibilang salah satu jalan atau ruas jalan yang paling banyak hotel-hotelnya. Jadi setiap jengkal kita bisa lihat semua hotel-hotel di sini. Yang di sebelah kanan adalah Bali Rani dan di sisi sebelah kiri kita adalah Discovery Kartika Plaza Hotel. Jadi salah satu hotel yang bisa dibilang paling megah di kawasan ini. Kalau ngomongin tentang turis India, jadi banyak sekali turis-turis India yang sekarang ini ada di sini teman-teman, dan mereka menggunakan motor loh. Kemarin juga kita lihat di Kintamani, di Ubud Arya, jadi turis-turis India sudah berani naik motor. Karena mungkin di negaranya mereka juga sama seperti kita, mereka naik motor. Apalagi kalau ngomongin kemacetan, mereka lebih macet lagi daripada kita, lebih crowded. Dan
beberapa dari mereka bilang bahwa traffic di Bali ini easy, jadi mudah buat mereka. Kalau di India, terutama di kota-kota besar seperti Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore, Calcutta, Ahmedabad, itu macetnya minta ampun teman-teman. Kita Joe juga pernah ke India, jadi hampir setiap tahun dulu kita melihat India itu seperti apa. Sogo ada di sini. Kita di salah satu mall yang kini hidup kembali, Discovery Shopping Mall. Inilah tampak depannya. Ada Spice Mantra di sisi sebelah kanan, ada Sogo di sini, dan tempat-tempat nongkrongnya sekarang sudah mulai ada juga. Ada Subway juga, Starbucks di depan sana. Nah, ini kita tepat berada di Bamboo Bar and Grill teman-teman. Bamboo Bar and Grill adalah salah satu restoran legend di kawasan ini. Kalau ngomongin kawasan ini, seperti Spice Mantra di depan sana dan di depan sini adalah salah satu hotel yang mungkin teman-teman sering lewat atau pernah mampir di kawasan ini. Ini turis-turis Australia semakin banyak di Bali sekarang ini, karena di Australia sekarang winter, sehingga mereka akan lebih memilih Bali, karena Bali waktu yang terbaik dikunjungi adalah di bulan Juni, Juli, dan Agustus, September. Ini adalah Hotel Bali Garden. Hotel Bali Garden, tampaknya gardennya di depan ini agak sedikit gelap teman-teman. Banyak juga orang-orangnya. Ada beer gardennya juga, milik dari Hotel Bali Garden tentunya. Wow, rame banget. Nih, rame banget loh teman-teman. Jadi weekend di Bali, Beer Garden ini diserbu juga oleh wisatawan. Tadi kita lihat juga beberapa wisatawan domestik juga nongkrong-nongkrong di sini. Kalau ngomongin lalu lintas, sekarang sudah mulai padat. Sebentar lagi kita akan memasuki perempatan menuju ke Kuta Area. Tentunya akan padat sekali. Nanti kita akan coba lihat bagaimana suasana Kuta ya teman-teman. Jadi ikuti terus perjalanan Joe Update seperti apa. Ini ada Art Market Wake Bali. Jadi di sini tempat pembelian toko oleh-olehnya juga. Dan ada Satvik by Nature di sana. Ada Kimberly Spa. Oh, banyak Dolce Vita, tampaknya ramai banget di sisi sebelah sana. Hotel Karti. Siapa yang pernah tinggal di Hotel Karti, suasananya seperti ini. Yang kangen nih lagi dipugar di depannya teman-teman. 250.000. Ini bisa dibilang weekend di Bali ini ternyata tidak banyak turis domestiknya. Malahan kita banyak melihat turis-turis asing teman-teman. Hotel Melasti ada di sisi sebelah kiri. Dan ini toko oleh-olehnya. Ada minimarket baru juga di sini. Dan Matilda, salah satu tempat Australia ngumpul. Yuk, yang pernah janjian di sini, yang cari jodoh bule, pasti pernah datang ke Matilda ini. Ramai juga ternyata. Kuta Paradiso ada di sisi sebelah kiri. Dan turis-turis berjalan kaki di trotoar-trotoar yang ada teman-teman. Jadi video ini benar-benar kita ajak teman-teman kilas balik. Siapa tahu belum sempat ke Bali semenjak pandemi dulu. Jadi kita akan update bagaimana trotoar di Kartika Plaza, dan teman-teman bisa virtual tour bersama Joe Update, mengenang-enang masa-masa kalian, bertemu jodoh, mengajak keluarga atau sama pacar, atau ketemu istri di sini. Perubahan baru yang cukup signifikan juga nih, toko oleh-oleh di sisi sebelah kiri. Ada penyewaan rent-car juga kalau tidak salah di sisi kiri ini. Nah, kita sebentar lagi ke Kuta Square teman-teman. Jadi di sini biasa terjadi kemacetan. Kalau ngomongin Pasar Seni Kuta seperti ini sekarang. Pasar Seni Kuta tampaknya padat di sisi sebelah kiri. Muter-muter aja, Pak. Nih, seperti kawasan ini. Jadi parkiran area untuk mobil itu 5.000 dan untuk motor 2.000. Kita update sedikit bagaimana sih suasana malam di Pantai Kuta, melewati Pasar Seni Kuta yang tentunya malam tutup teman-teman, dan beberapa toko-toko di sisi sebelah kanannya masih buka. Jadi di video vlog kali ini kita benar-benar coba mereview secara detail seperti apa sih Kuta di liburan panjang ini. Kita bisa bilang liburan panjang karena liburan dari hari Kamis kemarin
Bandara Igusti Ngurah Rai juga dipadati oleh para wisatawan. Mereka banyak juga memilih Bali menjadi tempat liburan mereka. Oh, ternyata di depan ini ada HUT-nya hari ulang tahunnya Patimura ke 208 tahun. Tanggal 31 Mei nanti, teman-teman. Oh, nanti akan ada pergelaran musik mungkin di sini. Kita coba lihat yuk seperti apa di sana. Ada shelter kebencanaan Baruna berdiri megah di depan sana. Oh, ada basar. Oh, enggak, ada live music, teman-teman. Kita coba ke arah sini aja. Jadi seperti inilah Kuta di malam hari. Di sini ada tempat-tempat nongkrong juga. Biasanya Joe Update lewat sana. Jadi kita lewat sini ya. Ini Pantai Kuta. Kalau kelewat sana nanti kasihan teman-teman orang-orang berjalan kaki. Kita lihat bagaimana kemacetan di Kuta Square. Jadi vlognya Joe Update kita bikin video yang benar-benar lengkap biar teman-teman lebih jelas bagaimana sih suasana Kuta terkini. Joe Update tidak akan pernah potong-potong videonya. Jadi kita akan buat video secara detail sejelas mungkin, teman-teman. Yuk kita jalan lagi. Kalau ngomongin Kuta, benar-benar Kuta ini didatangi oleh para wisatawan. Bisa dibilang 40% adalah mereka memiliki banyak kenangan di sini, terutama turis-turis domestik, teman-teman dari daerah lain, dan juga turis-turis Australia tentunya memiliki banyak sekali kenangan di Kuta area ini. Jadi setiap liburan mereka menyempatkan diri untuk datang ke sini, mungkin memperkenalkan tempat kenangan mereka kepada anaknya atau temannya, sanak saudaranya. Mungkin teman-teman di daerah lain juga seperti itu. Jadi mereka pernah tinggal di Kuta dan dia juga merasakan bahwa Kuta menjadi hubnya atau tempat legend di Bali. Dan inilah suasananya di Kuta area. Kita biasanya ngevlog dari daerah sana, dan di depan ini adalah Hotel Ramayana, teman-teman. Indonesian cuisine dan seafood. Wow, mantap. Di sana ada restoran India juga. Gujarat Indian Restaurant di Kuta Square ternyata. Yuk kita lihat seperti apa di sini. Kalau lebaran kemarin tentunya akan banyak sekali kita lihat plat nomor luar, teman-teman, seperti yang di depan ini. Honda Civic ini ya plat A, jadi plat Jakarta kemungkinan. Ya, kemacetan seperti ini seperti biasa. Kuta Square tidak pernah berbenah dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka tetap membiarkan parkir kendaraan sebebas mungkin di kawasan ini. Jadi inilah yang terjadi, hampir sama dari tahun ke tahun, teman-teman. Tidak ada perubahan secara signifikan kecuali tenan-tenannya. Jadi tenan-tenan baru juga ada di sini. Selain baju dan juga toko oleh-oleh, juga ada tempat makanan juga. Di sisi sebelah kanan minimarket baru juga. McDonald, ada Italian restoran juga di atasnya. Dan ini bekas bangunan Matahari Square, tampaknya sudah tutup, tidak pernah buka lagi. Dulang restoran ada di sisi sebelah kanan, tetap menjadi legendnya di Kuta Square ini. Sebentar lagi kita tiba di Jalan Pantai Kuta, teman-teman. Jadi kita akan lihat seperti apa sih Pantai Kuta sekarang ini. Ini vlog yang sudah sekian kalinya. Pertama kali ngevlog juga Joe Update mengupdate tentang Kuta, dan hampir setiap bulan kita update tentang Kuta karena banyak juga request. Jadi setiap Joe Update tidak mengupload Kuta, ada aja yang DM di Instagramnya Joe Update _ Bang, kapan ke Kuta? Update dong situasi terkininya dan buatlah video secara detail, Bang, selengkap-lengkapnya. Lama pun tidak apa-apa. Jadi ya itulah keharusannya Joe Update juga untuk memenuhi semua permintaan teman-teman semuanya. Apalagi DM-nya makin banyak sekarang untuk Joe Update mengeksplor Bali Utara. Kita akan coba nanti, teman-teman. Tunggu waktunya kita akan update semua Bali Utara, atau juga Kabupaten Karangasem kita akan update kotanya dan yang lainnya. Wow, di sini tempat nongkrong-nongkrong para wisatawan juga. Dan ini ada warung senggol yang seperti biasa. Minimarket sekarang ini juga diramaikan oleh para wisatawan tentunya. Teman-teman bisa lihat wisatawan lebih banyak nongkrong di minimarket karena tentunya harganya lebih murah
dan juga standarnya seperti di Indomaret gitu misalnya teman-teman, jadi harganya ya lumayan. Kita sudah berada tepat di monumen atau gate-nya Kuta Beach. Seperti ini suasananya. Bulan menyinari gate kembar ini, tampaknya tidak begitu ramai. Ini beberapa anak-anak muda, mereka menghabiskan liburan di long weekend ini. Mungkin mereka sudah pada liburan teman-teman. Yuk kita gaspol lagi. Seperti apa ini Kuta? Ini jalan Pantai Kuta. Kalau ngomongin parkiran bisa dibilang sudah oke teman-teman. Jadi parkiran sudah dibuatkan kantong-kantong parkir seperti ini. Dan juga bisa dibilang Kuta ini sekarang parkiran area sudah dibuatkan juga di pinggir pantai. Namun tidak cukup juga, karena trotoar belum bagus banget dan jalannya juga masih macet seperti ini. Jadi kalau ngomong parkiran masih sudah oke. Starbucks, Ina Kuta Beach, Kuta Heritage Hotel juga ada di sini. Oh, ternyata banyak juga orang nongkrong-nongkrong di Pantai Kuta malam-malam. Wah, ini tempat-tempat nongkrong. Ada 2 patung kembar Gajah Mina yang menjadi ciri khas baru di Kuta. Kuta Beach tampaknya juga ramai teman-teman. Ini Gang Popis 1, kita pernah explore malam-malam juga, tapi lebih ramai di Gang Popis 2. Kalau teman-teman perbandingkan, jadi Gang Popis 2 lebih hidup dari Gang Popis 1. Minimarket menjamur di sini, yang bilang tidak ada Indomaret, sekarang ini sudah ada Indomaret di sini. Wow, ada kembang api teman-teman di pantai. Wih, mantap. Oke, jadi kita sebentar lagi akan tiba di, seperti biasa, mall yang paling ramai di Bali, yaitu Beach Walk Mall. Kita ambil sisi sebelah kiri kanan biar lebih jelas teman-teman. Karena Rosso Vivo restoran ini menjadi salah satu tempat yang asik juga buat wisatawan-wisatawan nongkrong. Nih lihat teman-teman, mereka nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di sini. Ada tamu India juga ternyata. Rosso Vivo Dine and Lounge, Italian cuisine teman-teman, jadi makanan Italia di sini, Eropa. Ini turis-turis duduk-duduk di sini. Cuaca di Bali sekarang sudah mulai cerah buat teman-teman yang nanya tentang Bali. Pagi memang sedikit gerimis kadang-kadang, tapi di siang hari hingga sore hari sunsetnya sekarang sudah bagus, dan sekarang sudah Bali sudah mulai memasuki musim kering dan musim dingin. Nah, ini Gang Popis 2 yang Joe Adit bilang lebih ramai dari Gang Popis 1, lebih hidup lagi. Ini orang-orang yang baru datang dari mall. Mereka ngadem-ngadem setelah menyaksikan sunset yang indah di Pantai Kuta. Jadi mereka datang ke mall untuk ngadem dan kulineran. Buat teman-teman yang order Gojek, Grab dan yang lain-lainnya, jadi ada di sini. Jadi ada tempat-tempat duduknya untuk menunggu. Ada kura-kura bus juga. Kalau teman-teman mengorder kura-kura bus juga bisa di sini. Tenan-tenan tampaknya ramai juga di sini. Yuk kita arah lebih kiri teman-teman. Kita ambil kanan, kita ngintip-ngintip wisatawan yang berjalan kaki. Jadi suasana di depannya Beach Walk Mall seperti ini. Besok adalah malam minggu, tentunya akan menjadi ramai banget tentunya di sini. Ya, semoga Kuta menjadi kembali lagi. Semoga di Bali atau Kuta tetap menjadi ikonnya Bali, kawasan yang memiliki pantai yang indah walaupun beberapa abrasi. Kita pernah mereview malam-malam juga beberapa pantai Kuta abrasi, tapi tetap dicintai karena kenangannya. Yang setuju nanti like video ini. Grand Istana Rama, di sebelahnya warung cuci mata. Wow, warung cuci mata juga tampaknya tidak hanya wisatawan domestik, ternyata wisatawan asing juga. Sebentar lagi kita akan tiba di parkiran area di Pantai Kuta teman-teman. Di sisi sebelah kanan juga parkiran area tentunya. Di sisi sebelah kiri adalah signboardnya Kuta Beach, dan
parkiran area. Nih di sini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang membawa mobil nanti bisa parkir di sini. Ini parkiran masih banyak. Parkiran motor dan parkiran mobil juga bisa di kawasan ini. Tapi kalau bus nanti parkirnya di antara perbatasan Pantai Kuta dan Legian atau di kawasan Legian. Nanti bus-bus untuk bus-bus sekolah akan diparkir di depan sana. Kita akan coba terus berikan mengupdate suasana terkini. Ini adalah The Bene, salah satu ruas jalan yang lumayan menjadi kampungnya wisatawan juga, Mamaka. Dan ini Tribe Hotel yang pernah kita review. Kita pernah nginep di sini juga. Di sebelahnya tentunya adalah Wyndham Hotels. Asik ya jalan-jalan menggunakan motor ya seperti ini teman-teman. Jadi bisa liak-liuk, bisa santai, bisa merapat di mana-mana, bisa berhenti kapanpun. Nah di sini adalah hub di mana bus-bus, biasanya bus-bus pariwisata ataupun rombongan-rombongan yang dari Jawa nanti akan parkirnya di sini. Ini kita sudah memasuki Legian. Jadi kita setelah Pantai Kuta kita akan coba update Jalan Melasti teman-teman. Salah satu jalan di mana menjadi tempatnya turis-turis asing berada, dan juga banyak sekali cottage, penginapan, hotel-hotel yang sudah mulai meningkat tingkat huniannya sekarang ini karena turis Australia juga sudah mulai membanjiri Bali. Kita akan lihat restoran-restoran dan beberapa pub-pub malam di sini. Ikuti terus perjalanan Joe Update ini. Kita akan coba buatkan video secara detail sekali. Ini Hotel Pullman di sebelah kanan. Jadi tenan-tenan di Pullman ini juga tidak dimaksimalkan. Masih kelihatan gelap-gelap seperti ini teman-teman. Ini adalah Jalan Melasti. Di sebelah kiri tentunya nanti kita akan melewati ini Legian Beach Hotel, dan di sebelah kiri nanti kita akan melewati Kuta atau Pasar Seni Legian, The Duck, where friend become family. Wow, di mana teman akan menjadi keluarga kalian. Ini ramai banget tamunya di The Duck restoran ini. Wow, Australia, Aussie. Kita lihat di sana juga tampaknya ramai juga teman-teman. Oli Goa Chamole, apa ini? Ini restoran juga, lumayan ramai. Tukang pijat juga meramaikan di kawasan ini. Capek, lelah berjalan kaki, tinggal pijat-pijatan di sepanjang jalan ini. Di Seminyak juga banyak banget teman-teman. Ini Uncle Norm's, rame juga Uncle Normnya. Shepis Bar and Restaurant, wow, rame. Ini Goat tentunya selalu rame, selalu tempat hangoutnya turis-turis Australia. Apalagi ada spot hari ini yang mungkin yang mereka suka. Ini Pasar Seni Kuta di Pasar Seni Legian di sebelah kiri ya teman-teman, sudah dipugar juga. Dan ini ada Mahogany Hotel juga lumayan rame. Restorannya juga ramai banget. Demagani teman-teman, bukan Mahogany, jadi Demagani Hotel. Legian sudah mulai hidup kembali, apalagi di Jalan Legian kita pernah mereview juga ada beberapa tempat baru yang dipugar dan beberapa klub malam yang tutup juga. Ini Lemongrass ternyata membludak turisnya di malam hari, karena ini jam 8 tentunya menjadi tempat waktu makan buat turis-turis juga. The Love Hotel ada di sisi sebelah kanan, parkirannya tidak begitu besar. Nah ini Pasar Seni Legian yang panjangnya lumayan memanjang ke sana.
Ini jalan Legian teman-teman. Jadi kita akan ambil lurus. Kalau ke kanan ini menuju ke Monumen Bom Bali, tapi Forbidden kita harus muter arah. Tapi kalau ke kiri kita ke Legian Kaca. Jadi buat teman-teman semuanya, itulah update-nya tentang Kuta di musim liburan sekarang ini. Liburan long weekend dan juga liburannya turis-turis Australia juga. Jadi terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.